Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Ini masak dulu. Ingin masak sambal terus sama asin sama sayur kacang. Jumpa lagi di channel Nura Punya Cerita. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dipermudah segala urusannya dan selalu tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Dilancarkan rezekinya juga, amin. Hari ini bikin sambal terus sama sayur kacang sama asin. Yuk makan yuk. Game, ayo game, makan dulu game. Alhamdulillah hari ini seperti biasa kegiatan sehari-hari aku menyiapkan makan, cuci piring, cuci baju. Sebelum bekerja kita makan dulu biar menambah energi ya teman-teman. Nah kebetulan hari ini tuh pas lagi makan itu, ini sore ya teman-teman ya, ada pesanan mendadak, katanya tolong bikinin cake ultah. Jangan lupa berdoa dulu, yuk. Cake ultahnya itu untuk nanti malam, dan ini sore jam 4, jadi aku harus langsung sacet-sacet. Suami langsung ke toko bahan kue beli bahan-bahan yang gak ada. Ini aku bikin cake dasarnya dulu buat nanti cake ultahnya. Seperti biasa ya teman-teman, di sini untuk cake dasarnya itu biasa aku pakai cake coklat dan cake vanilla. Nah di sini cake coklatnya itu bahan-bahannya itu yang simpel aja ya teman-teman. Ada telur, kemudian gula pasir, tambah SP tadi aku kocok dan sekarang udah dikocok sampai mengembang. Baru ini aku mau masukkan tepung terigu, coklat bubuk, dan baking powder ya. Lalu aku ayak biar nggak ada tepung yang menggerindil. Nah ini aku masukkan ke dalam kocokan gula dan telur tadi ya teman-teman. Jangan lupa pakai vanili atau pokoknya vanila ekstrak gitu biar wangi ya teman-teman ya. Nah ini aduknya seperti ini, masukannya bertahap. Kalau aku suka 3 kali ya teman-teman, jadi dimasukin dulu sampai 3 kali tepungnya itu aku masukinnya bertahap. Aku aduk sampai semuanya tercampur. Kayak gini ya teman-teman ya ngaduknya. Jangan terlalu cepat juga. Untuk resepnya, kalau teman-teman mau lihat, nanti aku tulis ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang suka nanya, Kak tulis dong resepnya. Aku suka tulis resepnya itu di videonya teman-teman, biar teman-teman itu bisa sambil lihat videonya dan aku tulis di videonya. Nah untuk video yang ini aku tulis di deskripsi box aja ya teman-teman ya. Nah ini udah tercampur rata adonannya. Aku masukkan margarin dan coklat yang udah dilelehin ya teman-teman. Ini keadaannya udah dingin coklat sama margarinnya, jadi jangan dimasukin panas-panas ya. Beda ketika bikin fudgy brownies, kalau ini kan bikinnya cake coklat, jadi jangan sampai dimasukin margarin sama coklatnya itu panas-panas ya teman-teman. Sama ini juga dimasukinnya itu bertahap. Lalu kita aduk, masukin lagi secara bertahap. Kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Nah kalau misalnya udah seperti ini, aku masukkan ke loyang. Loyangnya pakai loyang
bulat ya teman-teman. Ini aku olesi margarin, lalu pakai alas kertas, lalu aku olesi margarin lagi. Nah ini aku pakai 2 loyang dan aku timbang biar sama beratnya ya teman-teman. Semoga video yang aku tayangkan bermanfaat buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha. Jadi meskipun ekonomi sekarang itu lagi sulit, tapi kalau misalnya kita ada kemauan untuk belajar, mari kita mulai teman-teman ya. Nah ini aku panggang. Kemudian lanjut untuk cake vanilanya. Untuk cake vanilanya itu di sini aku masukin semuanya dan aku kocok sampai mengembang ya teman-teman. Kecuali margarin udah aku lelehin ya teman-teman. Jadi di sini terigu, SP, gula, telur aku semuanya masukin dan vanila ekstraknya. Margarinnya udah aku lelehin. Setelah adonannya udah aku mix sampai mengembang seperti ini, baru aku masukin margarin yang udah aku lelehin juga. Ini margarinnya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Masukinnya juga bertahap juga. Sampai 3 kali aku masukin margarinnya biar cepet tercampurnya ya teman-teman. Cara mengaduknya seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pemula belajar bikin cake seperti ini ya teman-teman tuh. Dan untuk spatulanya itu harus yang kayak gini ya teman-teman. Ini mempermudah banget buat bikin cake kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli spatula seperti ini yang saya gunakan, teman-teman nanti bisa lihat link di deskripsi boxnya ya teman-teman. Bisa klik teman-teman buat beli spatulanya. Aku tulis linknya di deskripsi box ya. Beneran enak banget kalau udah pakai spatula kayak gini teman-teman kalau bikin cake. Nanti juga teman-teman bisa merasakan kalau misalnya lagi bikin kue atau cake atau bolu. Ini beneran sangat mempermudah teman-teman. Ini aku masukinnya bertahap ya. Jangan langsung semuanya margarinnya dimasukin. Itu nanti bakal sulit buat mencampur adonan sama margarinnya. Jadi masukinnya bertahap. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Terus masukin lagi. Terus diaduk lagi seperti ini. Kita masukin lagi margarinnya. Terus kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur dan jangan sampai ada margarin yang mengendap. Ini ovennya udah aku panasin. Lalu aku masukin ke dalam loyang bulat seperti ini yang udah diolesi margarin dan tepung. Nah, di sini aku kocok dulu krim. Ini keadaannya sacet-sacet teman-teman, takutnya nggak keburu. Katanya jam 10 juga boleh dianterin gitu. Pokoknya aku harus cepet-cepet beres sebelum jam 10 ya teman-teman. Nah ini udah jadi cake dasarnya tuh cake coklat sama cake vanilanya. Di sini aku mau siap-siap untuk menghias kue ulang tahunnya. Teman-teman bisa lihat videonya ya teman-teman. Ini ada 2 cake vanila sama 2 cake coklat. Untuk paling bawah aku pakai cake vanila, lalu aku olesi krim dan aku taburkan keju. Sama nanti seperti layar berikutnya juga aku tumpangin cake yang coklat, lalu olesi krim dan taburkan keju. Pokoknya sampai semuanya selesai, baru aku tutup dasar kuenya itu dengan krim. Pokoknya aku tutup pakai krim. Nah untuk teman-teman, kalau misalnya
masih belajar, teman-teman bisa bikin cake-nya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya cake-nya agak tinggi seperti ini, teman-teman harus bikin pondasi. Ini aku pakai sedotan, ada 4 sedotan aku masukin ke dalam cake-nya biar kuat. Jadi nanti kalau misalnya kita bawa cake-nya itu nggak rusak gitu, nggak tergeser. Menurut aku ini wajib ya teman-teman, buat teman-teman yang pemula. Kalau misalnya bikin cake yang agak tinggi seperti ini harus pakai pondasi seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya lagi menghias cake ultah seperti ini, jangan ragu untuk memasang topper-toppernya. Ya sesuaikan aja dengan seni teman-teman gitu. Kadang aku juga dicoba-coba dulu pasang di sebelah sini, cocok nggak ya? Kalau nggak cocok ya dibuka lagi, kayak gitu ya teman-teman. Tuh, ini udah jadi seperti ini, simple kan? Jadi teman-teman yang mau bikin cake ultah sendiri di rumah juga bisa, atau yang mau memulai bisnis cake ultah juga bisa teman-teman. Jadi ibu rumah tangga yang produktif menerima pesanan cake ultah, kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga semangat ya teman-teman. Semangat selalu ya teman-teman. Ini aku bikinnya juga sambil ngasuh anak 3 ya teman-teman. Dan harus ada kerjasama antara kita dan Pak suami. Alhamdulillah Pak suami selalu mendukung dan mensupport ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kan aku punya anak sakit, terus pas suami suka bantu untuk nyuapinnya, kayak gitu ya teman-teman. Ini udah sekitar jam setengah 10. Aku anterin dulu, ini anak-anak udah pada tidur ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini malam-malam terus hujan teman-teman, jadi aku pakai jas hujan nganterin cake ultahnya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai usaha cake ultah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.